Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau share lagi ya kegiatan hari-hari aku, sehari-hari maksudnya. Jadi ini Abel mau berangkat sekolah. Ini videonya aku ambil waktu hari Jumat ya. Di sini posisinya aku lagi bangunin Abi ya. Jadi kalau bangunin Abi itu harus super pelan-pelan. Soalnya Abi itu lagi suka banget cranky, tantrum. Pokoknya udah mau menuju 2 tahun ya, Masya Allah, itu udah banyak nggak maunya gitu. Kalau dulu kan nurut-nurut aja ya. Kalau sekarang tuh dia udah ngerti lah, udah ngerti lingkungannya, udah ngerti artinya nggak mau, udah bisa nolak gitu kan. Udah bisa kalau misalnya kita minta tolong dia udah ngerti gitu. Terus kalau misalnya kita minta tolong juga kadang-kadang dia nggak mau gitu kan. Jadinya Masya Allah banget kalau di rumah tuh kalau udah, apalagi kalau udah berantem sama Abel ya, waduh itu udah bener-bener deh. Kadang kalau akunya udah capek banget, misalnya udah ya udahlah, udah biarin gitu ya. Kalau misalnya anak-anak ribut, berantem, nangis, udah aku biarin aja. Aku biarin beberapa menit gitu ya. Biasanya sih berhenti sendiri gitu, diam sendiri. Kadang-kadang kalau misalnya nangisnya lama, baru deh aku angkat Abinya, aku gendong. Kalau misalnya udah keseringan nangis mah udahlah, dibiarinin aja dulu beberapa menit gitu ya. Yang penting jangan terlalu lama gitu kan. Soalnya emang udah sering banget di rumah tuh udah bisa rebutan mainan. Kalau dulu kan Abinya masih belum ngerti mungkin ya, jadinya kakaknya tuh masih leluasa. Kalau sekarang tuh Abi tuh udah mulai yang kayak fasenya ngerebut mainan, udah ngerti dia maunya main apa, jadinya kakaknya nggak boleh ikutan, terus kakaknya nggak boleh megang mainan dia, terus ya gitulah pokoknya rebut-rebutan mainan gitu kan. Udah gitu Abelnya juga kadang-kadang iseng gitu, ngejailin. Udah tahu Abinya lagi sensitif gitu kan, diisengin terus, ya udahlah makin-makin ya kan. Makanya aku cuma bisa istighfar, bisa diem aja deh udah deh. Yang paling sering nangis itu kan Abi ya. Kalau Abel tuh jarang. Abel tuh kalau nangis tuh paling kalau misalnya digigit. Abi itu kan juga suka gigit-gigit gitu kan. Nah itu baru Abel biasanya nangis, tapi jarang sih. Tapi pernah gitu kan. Kalau sekarang mah Abinya yang lebih sering nangis ya kalau misalnya rebutan gitu. Jadinya paling kalau udah nangis kayak gitu aku diemin dulu beberapa menit. Kalau misalnya emang bener-bener kayaknya nangisnya lama, sedih banget, baru deh nanti aku gendong gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini tadi tuh abis ngantar sekolah Abel ya. Ini masih jam 7:15, masih pagi. Abinya juga tadi kan masih tidur. Udah aku taruh kasur, alhamdulillah masih pules. Jadi aku bisa lanjut makan ya, lanjut sarapan. Hari ini tuh aku lapar banget. Jadi aku tuh beli lontong sayur yang lewat depan rumah. Ini enak banget. Kayak dari semalam tuh udah kepengen gitu loh. Kayak besok pagi pengen sarapan lontong sayur gitu kan. Karena udah lama nih. Jadi ya udah pas pas lontong sayurnya lewat aku langsung beli deh. Aku kalau lagi makan sendirian kayak gini nontonnya tuh carinya yang horor ya. Sebenarnya penakut, cuman nggak tahu suka aja gitu. Dan tadi tuh aku terkejut ya, kaget. Sebenarnya nggak ada jump scare, cuman karena filmnya itu hantunya yang paling aku takutin, jadi kayak ngeri aja gitu, ngeri banget. Teman-teman udah nonton belum sih Do You See What I See? Itu serem banget sih menurut aku. Serem karena aku takut sama hantunya gitu. Aku takut banget sama Poci soalnya. Jadi kayak ngeri gitu loh, kayak serem aja. Padahal aku udah nonton 3 kali sebenarnya, sama tadi tuh 4 kali. Tapi kayak masih seru aja, sebenarnya takut tapi ya udah seru gitu kan. Kalau pas nonton pertama kali iya aku takut banget, cuman karena ini udah keempat kalinya aku rewatch kan. Jadi ya udah biasa aja, tapi tetap aja kayak masih ada ngeri-ngerinya gitu ya, ngeri-ngeri sedep. Udah gitu filmnya itu katanya berdasarkan kisah nyata ya. Jadi kayak tambah serem aja gitu. Kita sambil ngebayangin ya ampun ini bener-bener kejadian beneran gitu. Beneran orang ngalamin gitu kejadian kayak gini kan ngeri banget gitu kan. Yang gak berdasarkan kisah nyata aja udah serem gitu. Apalagi kita ngebayangin ini bener-bener kejadian real gitu kayak gini. Bener-bener ngeri banget kan. Makanya aku kalau nonton kayak gini beraninya siang. Kalau sendirian kayak gini misalnya cuma sama anak-anak itu beraninya siang. Kalau malam gak mau aku. Kalau malam paling nunggu pas suami pulang baru deh aku berani nonton gitu ya, nonton horor gitu. Ini aku sambil metikin bayam ya.
Karena aku hari ini cuma memasak sayur bayam aja, bening bayam sama goreng ikan kembung, udah itu aja. Karena menu apa ya, aku tuh bingung sebenarnya masak ya, karena menunya itu lagi. Anak-anak juga makannya ya begitu, nggak terlalu yang lahap. Jadi aku bingung mau masakin apa gitu. Jadi masaknya ya paling goreng ikan, sayur bening, sayur sop kayak gitu lagi ya. Jangan salfok sama dapur aku ya mam. Dapur aku tuh kalau pagi-pagi emang begini, berantakan banget. Soalnya pas nyiapin bekal Abel tuh gak langsung aku beresin, aku biarin dulu. Nanti aku beresinnya pas pulangnya aja, pas pulang nganter. Nanti selesai sarapan atau selesai sarapan Abi, baru aku beresin. Tapi ini karena Abinya masih tidur, tadi aku habis habis matikin bayam, Abinya masih pulas juga, ini masih pagi juga, masih jam 8 kurang. Gak apa-apa deh, aku biarinin aja Abinya pulas dulu ya. Aku sambil beberes dapur dulu nih, aku mau nyuci piring. Karena kalau Abinya udah bangun pasti agak molor nanti waktunya gitu. Soalnya Abi tuh kalau bangun tidur tuh pasti dia maunya digendong dulu lah. Pokoknya nggak bisa langsung ditinggal gitu kan. Jadi mumpung Abinya masih pulas, aku mau beresin dapur dulu, mau cuci-cuci. Jadi kalau misalnya nanti pas Abi bangun, nanti tinggal ngurusin Abi aja gitu. Ini aku lanjut nyuci piring ya. Tadi piring-piringnya udah aku masukin ke kitchen set, jadi lumayan rapih lah ya. Sebenarnya nggak bisa rapi-rapi banget lah dapurku ini. Selalu ada aja yang bikin berantakan. Kalau nggak masak pun juga kayak dapurnya tuh kayak nggak pernah rapi gitu ya. Nggak tahu kenapa. Kalau ngeliat dapur orang-orang kok kayak bisa rapi gitu ya. Padahal aku udah mengurangi barang-barang di atas meja kitchen set, di atas top table tuh udah aku kurangin. Tapi kok kayak yang nggak pernah rapi gitu loh. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Yang penting dapurnya masih berfungsi, masih bisa masak gitu ya. Tuh kan, cucian piringnya tuh nggak banyak kan. Paling cuma piring-piring, gelas-gelas, rice cooker, potnya itu udah beres. Tapi karena numpuk aja jadi kelihatan banyak gitu ya. Nah ini seperti biasa kalau selesai nyuci piring, aku langsung lap-lap atasnya karena banjir basah udah pasti ya. Terus kalian aku mau buang sampah. Maaf ya mam, ini aku voice over, ada suara Abi. Seperti biasalah kalau voice over tuh anak-anak pastinya tuh lagi anteng main, baru aku bisa voice over ya. Kalau lagi tidur tuh nggak bakalan bisa sih, karena aku tuh kalau voice over nggak bisa pelan soalnya suaranya. Padahal kalau didengar kayak gini suaranya kayak pelan ya, padahal enggak. Ini tuh lumayan kenceng juga. Jadi kalau misalnya anak-anak lagi tidur pasti kayak keganggu lah kalau aku voice over. Nah ini aku lagi pakein baju Abi. Ini Abi udah selesai makan dan udah selesai mandi juga. Jadi tadi aku habis buang sampah, langsung aku bangunin Abi pelan-pelan ya, sangat pelan-pelan karena biar gak rewel jadinya. Soalnya udah jam 8 lewat, udah waktunya sarapan terus mandi ya. Lanjut, mumpung masih ada waktu sebelum jemput kakak sekolah, aku mau masak bayamnya dulu. Ini mau aku siap-siapin. Oh ya, aku juga mau goreng pisang ya, pisang goreng. Jadi tadi pagi tuh aku beli pisang di tukang sayur yang lewat. Sekalian pas beli lontong sayur, mamang sayurnya kebetulan lewat juga, akhirnya aku beli juga. Belanja maksudnya. Jadi aku cuma belanja ikan kembung, bayam sama pisang. Tadinya aku nyarinya tuh pisang uli atau pisang kepok, cuman nggak ada ternyata. Jadinya ya udah aku beli pisang tanduk aja. Yang ada cuma pisang tanduk. Kalau pisang tanduk tuh kan gede-gede ya. Jadi dia dijual satuan gitu loh. Satunya itu 5.000 kan, panjang banget. Aku beli 2 ya, jadi 10.000 gitu. Karena kalau pisang itu kalau di rumah aku tuh nggak cukup, cuman sedikit gitu, jadi harus banyak. Soalnya Abi tuh doyan, aku juga doyan kalau pisang goreng. Udah gitu pisang tanduk ini tuh manis banget. Dan aku tuh kalau goreng pisang sukanya itu dipotong kecil-kecil gitu ya, kayak gini nih, dipotong kecil-kecil. Jadi biar anak-anak makannya juga enak gitu, menggenggamnya gitu enak gitu ya. Ini aku goreng pisangnya pakai bumbu instan yang Sasa kalau nggak salah ya, yang vanilla, yang pisang goreng itu, yang usus pisang goreng itu enak banget, udah manis, udah itu aja sih. Oh ya, aku pakein mentega juga
nggak tahu biar apa ya, supaya apa ya, pokoknya aku ngikutin mama aku sih. Kalau goreng pisang kayak selalu pakai mentega gitu, lebih wangi mungkin ya, jadi emang tambah enak sih, tambah gurih gitu, teksturnya tuh jadi lembut gitu ya. Untuk bayamnya itu nggak aku pakein apa-apa lagi ya mam, bayam aja tok udah, nggak aku tambahin wortel atau jagung, itu enggak, jagung pipil gitu. Biasanya kan kalau orang-orang tuh masak bayam tuh pakai jagung, pakai wortel, pakai tomat gitu ya, lebih lengkap. Kalau aku enggak, aku bener-bener bayam aja karena aku lebih suka bayam aja gitu. Anak-anak juga kurang suka jagung gitu kan, aku juga kurang suka kalau misalnya jagungnya ditaruh bayam gitu. Jadi ya udah, paling juga aku tambahin wortel, tapi itu pun jarang banget. Udah deh, yang paling sering kalau bikin sayur bayam ya udah bayam aja gitu udah, karena menurut aku enakan gitu sih kalau bayam. Dan kadang-kadang aku kalau misalnya bosen sayur bayam, bayamnya itu aku jadiin lalapan, aku rebus aja gitu, aku rebus di air panas, udah disaring airnya terus dijadiin lalap deh, makan pakai sambal, terus pakai ikan kembung atau pakai ikan apalah, itu enak banget, masya Allah. Pokoknya aku kalau sayur itu masih agak tertentu ya, kayak bayam, terus misalnya sayur sawi itu suka. Pelan-pelan aku sekarang udah mulai suka nih sama brokoli ya, masya Allah. Yang tadinya sama sekali nggak ketelen tuh brokoli, kalau sekarang bener-bener kayak lagi doyan banget. Aku tuh kemarin masak brokoli itu bisa seminggu 3 kali karena lagi suka banget. Jadi cuma ditumis aja brokolinya sama wortel gitu, atau pakai jagung putren, terus dipakein bakso atau dipakein ati ampela, itu enak banget. Pokoknya di mix and match aja gitu sayurnya. Sebenarnya kayak telat banget ya, aku baru suka sih sama brokoli. Kata orang-orang kan brokoli tuh emang enak. Kalau dulu karena akunya belum suka, jadi orang-orang bilang enak ya aku kayak ih apaan sih, orang nggak enak, nggak ketelan sama sekali. Tapi ternyata pas aku cobain pelan-pelan, aku rasapi gitu ya, aku hayati makannya, ternyata yang dibilang orang-orang tuh bener, brokoli tuh memang enak gitu kalau kitanya mau dan niat gitu. Karena dulu tuh bener-bener gak ketelan sama aku brokoli itu, tapi alhamdulillah sekarang karena akunya mau, udah niat kayak pengen makan sayuran, rajin makan sayuran, ya udah akhirnya jadi suka sekarang ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah, masya Allah, masakan aku udah beres. Tadi aku juga udah selesai ya goreng ikan kembungnya, masya Allah ini nikmat banget. Padahal menunya sederhana tapi nikmat ya, alhamdulillah. Sekian dulu ya video aku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Aku mohon maaf kalau di video aku tuh masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.